Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kedai berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim dalam program Berita Pilihan Kedai. Dinamika politik nasional terus bergerak dan kali ini sorotan tajam tertuju ke satu partai yang selama ini dikenal sebagai partai anak muda, progresif dan berani, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kabar yang kini beredar menyebutkan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tengah dipertimbangkan sebagai calon kuat Ketua Umum PSI dalam pemilu raya internal partai tersebut. Meski belum menyatakan secara resmi bahwa ia siap memimpin partai, namun sikap Jokowi yang mulai menanggapi isu ini dengan serius menunjukkan bahwa ini bukan sekedar spekulasi, ini adalah sinyal. Dua nama yang saat ini menguat sebagai calon Ketua Umum PSI adalah Kaisang Pangarep, Ketua Umum Pertahanan yang menjabat sejak 25 September 2023 dan ayahnya sendiri Presiden Joko Widodo. Namun menariknya bukan hanya dua nama itu yang muncul. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS lewat juru bicaranya Ahmad Mabruri justru menyebutkan nama lain yang dinilai lebih cocok untuk menduduki posisi strategis di Partai Solidaritas Indonesia. Yang cocok jadi Ketua Umum PSI ya Mas Gibran lah. Kan dia wakil presiden, ujar Mabruri dalam pernyataannya Jumat 16 Mei 2025. Menurutnya, Gibran sebaiknya mengikuti bursa calon ketua umum PSI karena ia yakin Gibran akan bisa diterima baik oleh kader-kader PSI sebagaimana adiknya Kaisang. Kalau masalah cocok untuk memimpin partai ya dicoba aja dulu. Tambahnya, pernyataan yang ringan tapi menggambarkan dinamika serius di balik layar partai. Sementara itu, Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta, William Aditya Sarana, secara terbuka mendukung nama Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ia menyebut kontribusi Jokowi sudah dirasakan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, Jokowi dinilai sebagai tokoh yang menggagas konsep partai super terbuka yang kini menginspirasi proses pemilu raya PSI. Wajar apabila kader PSI memberikan tempat yang istimewa baginya, ujar William. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan Kaisang melanjutkan kepemimpinannya. Kita sedang melihat PSI bukan hanya sedang memilih ketua umum, PSI sedang menentukan arah. Dan bagi Jokowi, jika ia benar-benar maju, ini bukan sekedar langkah politik biasa. Ini adalah strategi yang bisa membuka jalan bagi Gibran di Pilpres 2029. Pengamat politik dari CEO Point Indonesia, Karel Susetyo menyebut langkah ini sah dan konstitusional. Tapi dari sisi politik praktis, ini juga bisa dibaca sebagai plan B. Jika Prabowo tak lagi menggandeng Gibran, maka PSI dengan Jokowi sebagai ketua umum bisa menjadi kendaraan baru untuk sang wakil presiden muda. Karel menyebut ini sebagai politik sayang anak. Sebagai langkah seorang ayah bukan hanya untuk mempertahankan pengaruh tapi untuk memastikan anaknya tetap punya tempat di gelanggang politik nasional. Apakah langkah ini akan berhasil? Dan apakah Gibran benar-benar akan melaju di Pilpres 2029 lewat partai yang kini didekati ayah dan adiknya? Politik menanti dan sejarah sedang mencatat. Saya Yudi Rijali Muslim, pembawa berita pilihan Kedai Pena. Tetap kritis dan tetap waras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.